Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi ngopi-ngopi, ngobrol pintar bersama jenengan Cak Yopi. Jadi gini Cak, ada yang bertanya dari akun Alimanfa, itu dagang es di siang hari termasuk maksiat apa enggak, Bos? Soalnya kan banyak yang mengatakan dari orang-orang yang menurut saya pikirannya tidak positif ya. Itu kok jualan makanan kok di bulan puasa? Apa enggak ngormatin bulan puasa ataupun ngormatin orang-orang yang berpuasa atau lah supaya tidak ada sangkalan yang seperti itu ataupun tanggapan yang dapat merusak tetangga ataupun pertemanan itu gimana? Ya, oke. Jadi gini, berjualan sendiri adalah termasuk mencari nafkah ya. Dan mencari nafkah itu kan hukumnya wajib. Wajib bagi Wajib. orang yang sudah mempunyai Keluarga. keluarga. Ya, wajib untuk menafkahi anak istrinya. Nah, ketika berdagang di siang hari, di bulan suci Ramadan, itu tidak bisa membuat iman orang lain itu runtuh gitu. Jadi dagang-dagang sendiri gitu ya. Dia dagang-dagang sendiri. Masalah menghormati ya, jadi gini, pedagangnya sendiri itu juga harus bisa menghormati orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa juga harus bisa menghormati orang yang tidak Sedang berpuasa. mencari kewajiban Iya. nafkah tersebut ya. Ya, jadi harus sama-sama pengertian lah ketika kita berdagang di bulan suci di siang hari, ya seenggaknya ditutupi apa gitu loh, biar orang tuh nggak apa namanya, tidak Nggak semua orang yang mengetahui gitu ya. gitu loh. Karena gini, musafir pun sendiri itu tidak diperbolehkan untuk ngenteng-ngenteng apa ya, untuk terang-terangan. Terang-terangan. Nah, musafir sendiri yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu pun ketika dia mokel, ketika dia apa, Tidak berpuasa, tidak membatalkan. berpuasa, dia itu nggak boleh terus secara terang-terangan itu nggak boleh ya, karena unsurnya tidak menghormati orang yang berpuasa seperti itu. Oh, berarti itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan, dan itu tidak berpengaruh pada imannya orang Islam yang sedang berpuasa. Nggak akan ngaruh, nggak mungkin terus apa namanya, ketika ada orang yang berjualan terus semua orang Islam nggak puasa. Kan nggak mungkin. Soalnya kan kalau di jalan-jalan itu bos ya, itu kan apa ya, apalagi kalau kita lagi apa pengen minum banget itu ngelak lah, terus kita lihat es di pinggir jalan itu kan Ya jangan salahnya dagang dong kalau seperti itu. Ini salah kita kalau seperti itu. Kita nggak bisa menahan. nggak bisa nahan nafsu kita ya. Iya. Itu berarti salah kita, bukan salah dagangnya. Orang dagang kok salah? Nggak salah orang dagang. Yang salah itu kita. Kita yang membatalkan puasa Nah, gitu ya. kok orang lain disalahkan? Konsep apa gitu? Konsep apa seperti ini? Terus bagi sudut pandang orang yang berdagang sendiri itu apakah harus ada kriteria ataupun gimana? Atau semuanya? Atau ada niat-niat tertentu Untuk apa? supaya melegalkan bahwa dia diperbolehkan untuk berdagang? Diperbolehkan untuk berdagang selagi tidak melayani orang yang Sedang berpuasa sedang berpuasa yang tanpa halangan. tanpa halangan. Iya. Jadi kalau orang yang tidak berhalangan ya jangan dilayani. Berarti dia dagang dengan niat supaya anak kecil, kemudian orang yang bermusafir, sakit gitu aja. Jadi gini, di dalam Islam itu kan ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Iya. Kalau di kitab Imam Nawawi itu di Kasyafut Saja itu kalau nggak salah itu. Iya, Itu kan dikatakan bahwa ada 6 orang. 6 orang. 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah musafir. Musafir. Musafir, kedua orang yang sakit. Dan orang yang sakit ini pun dirinci ya. Maksudnya orang yang sudah benar-benar tidak bisa Yang bisa membahayakan gitu ya. gitu loh, orang yang benar-benar lumpuh lah katakanlah seperti itu. Kalau nggak makan dia mati gitu. Nggak sakit pusing gitu. Saya pusing, aku makan apa ini? Jadi orang yang tidak berpuasa, apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pun itu ada perinciannya lagi. Ada gitu perinciannya loh. lagi. Ya kan orang sakit. Ini yang benar-benar sakit, maksudnya yang benar-benar kritis ya, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi tetap harus qadha, kalau nggak bisa Harus qadha ya qadha. fidyah. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah orang tua. Dikatakan di dalam beberapa kitab itu
orang tua di sini adalah yang di atas umur 40 tahun. Yang udah bener-bener Nini kakek gitu ya. Udah bener-bener nggak bisa, kalau nggak berpuasa dia mati. Kalau berpuasa dia mati gitu. Oh, kalau berpuasa dia mati gitu ya. Kalau nggak makan dia langsung koma gitu. Katakanlah seperti itu. Yang dapat membahayakan nyawanya gitulah ya. Iya, tapi kalau cuma nggak bisa nahan lapar, umumnya masyarakat ya kan tidak berbolehkan orang tua. Tetap masih harus puasa. Dan itu pun nggak 1 bulan full dia diperbolehkan tidak berpuasa. Ketika dia tidak bisa menahannya saja. Tapi kalau dia bisa menahan, besoknya dia bisa puasa full sampai maghrib ya harus puasa. Oh, berarti kalau orang tua itu ya tetap ya. Tetap yang tidak diperbolehkan orang tua yang berarti mencoba berpuasa dulu. Iya, mencoba berpuasa dulu. Itu makanya tidak mutlak. Tidak dia mutlak mulai dari subuh orang tua dia langsung sarapan gitu enggak ya? Enggak. Dicoba dulu, kalau nggak bisa sampai maghrib ya udah dia berbuka. Tapi tetap kodo itu. Fidyah maksudnya. Oh, fidyah. Iya. Terus yang keempat tadi orang yang hamil. Orang yang hamil. Terus yang kelima adalah orang yang sangat-sangat tercekik haus. Ya kalau menurut Imam Az-Zabadi itu adalah orang yang sudah benar-benar tidak bisa menemukan air ataupun apa namanya. Ya intinya udah sangat kepepet lah. Kepepet ya. Darurat ya. Darurat. Terus kalau menurut Imam Ar-Romli itu ketentuannya adalah seperti ketentuan tayamum. Selagi dia bisa untuk mencari air, dia harus pakai wudu. Ya. Kalau tidak ada air lagi, ya udah tayamum. Nah, seperti itu. Oh, berarti disamakan dengan orang tayamum menurut Imam Nawawi ya? Menurut Imam Romli. Oh, Imam Romli. Terus yang keenam adalah orang yang menyusui, entah itu dibayar atau tidak. Orang yang menyusui. Iya. Nah, jadi di dalam Islam itu masih ada 6 orang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Berarti bagi si dagang tersebut niatnya adalah untuk melayani ataupun ya melayani 6 orang itu. 6 orang tersebut. Kalau selain 6 orang itu ya. Lah terus gimana kasusnya ketika ada anak muda tidak termasuk dari 6 tersebut loh ya? Kemudian dia beli sama kita yang selaku kita ini orang berdagang. Itu gimana itu? Ya kita kalau seperti itu ya kita husnudzon aja sih. Husnudzon aja mungkin. Kalau dia dibungkus loh ya. Iya, kalau dia dibungkus. Kalau makan di tempat ya termasuk Ridho bil masih gitu. Iya. Seru nom kuat, orang musafir, enggak sakit, sehat gitu. Rokokan loh iki tanpa ada udzur syar'i. Maksudnya gini. Jadi tidak bisa melayani semuanya. Yang boleh dilayani adalah orang yang ada udzur syar'i. Oh, ada udzur syar'i. Terus gimana itu? Ditolak enggak itu? Ya, ditolak harus. Kalau yang jelas-jelas dia datang anak muda bawa rokok, itu jelas itu enggak puasa itu. Enggak puasa. Tanyain dulu musafir enggak? Tanyain dulu musafir enggak? Kalau dia musafir boleh. Kalau musafir. Kalau tetangga sendiri tahu enggak musafir, ya udah, enggak usah dilayani. Daripada kita ridho bil ma'asi. Oh, berarti tetap ya tidak diperbolehkan. Iya, kalau ya tadi diperbolehkan. Enggak mutlak diperbolehkan. Ya diperbolehkan dengan cara-cara tertentu. Oh, iya. Berarti bagi ketika ada orang kok mau membeli, dia jelas-jelas bukan dari 6 tadi, kita harus ya sepintar-pintar kita gitu ya. Entah itu dengan cara apa kita menolak. Iya. Ya kalau puasa sendiri pun itu, maksudnya kalau berdagang saat puasa sendiri pun itu tetap diperbolehkan karena termasuk mencari nafkah. Ya selagi tidak terang-terangan lah. Karena ya kita juga harus menghormati orang berpuasa. Gitu. Itu waktunya dijadwal apa gimana? Kalau sore kan itu kalau nggak terang-terangan nggak payung malahan. Ya umumnya orang lah. Umumnya di tempat sini ya. Di sini. Gitu. Berarti kalau di sini kan umumnya banyak yang ngabuburit dan kita harus husnudzon bahwa orang itu pasti akan untuk buka saja. Berarti bebas gitu ya, nggak apa-apa ya. Siang kan, masa siang ngapain dia puasa? Jadi buat orang-orang yang berdagang, penjualan itu ya harus tahu ada tata tertib berjualan. Nggak sekarang dewe jangan buka loh. Termasuk kalau seperti kan termasuk terang-terangan dalam
menyuruh orang untuk maasi. Jadi double maasi juga itu ya termasuk. Tidak diperbolehkan. Makanya tetap diperbolehkan berbuka di siang hari saat bulan puasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oh, berarti intinya tadi diperbolehkan ketika dengan niat si pedagang tersebut itu melayani ke 6 orang tadi. Ya. Kok ada orang yang tidak termasuk ke 6 orang tadi, berarti dengan husnudon bahwa dia itu entah itu buat adiknya yang masih kecil ataupun mbahnya yang sudah tua, Ya. gitu aja ya. Tapi kalau terang-terangan ditolak. Ini buat para siapa ya? Ya bukan anu saja lah. Intinya bagi kita itu jangan gampang husnudon, wah dia tidak menghormati orang yang sedang berpuasa ataupun apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Cak Yopi bahwasanya diperbolehkan untuk ya kita dagang. Yang penting dari syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Ya terima kasih Cak atas penjelasannya. Kemudian bagi teman-teman, bagi ada yang ingin ada unek-unek ataupun apa yang ingin dibahas, bisa dipertanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.